Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinta Mustari, NIM 1321134032, semester 3 kelas C, program studi Administrasi Bisnis Terapan, jurusan Administrasi Niaga. Saya merupakan mahasiswi Politeknik Negeri Ambon. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh volatilitas penjualan, volatilitas arus kas operasi, dan hutang terhadap persistensi laba. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi dengan dosen pengampu Pak Diansyah SE MAK. Jadi sebelum masuk pada materi pendahuluan, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persistensi laba. Yaitu ada dua faktor, yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Menurut Dekau and Dikhev 2002 dan Indra 2014, volatilitas penjualan itu merupakan faktor internal pertama yang mempengaruhi persistensi laba. Menurut Dekau and Dikhev 2002 dan Fanani 2010, volatilitas arus kas operasi itu merupakan faktor internal kedua yang mempengaruhi persistensi laba. Menurut Ninawati 2015 dan Fanani 2010, hutang itu merupakan faktor internal ketiga yang mempengaruhi persistensi laba. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor dari alam untuk produk pertanian. Pendahuluan, perlu kita ketahui bahwa Indonesia ini dikenal sebagai negara yang memiliki potensi sangat besar untuk mengembangkan hasil dari alam untuk produk pertanian. Di sektor pertanian, banyak sekali hasil alam yang bisa didapatkan, seperti palawija, sawit, padi, kedelai, kacang tanah, serta lain sebagainya. Berinvestasi di perusahaan sektor pertanian akan memiliki risiko yang cukup besar, karena dapat diketahui bahwa Indonesia merupakan negara rawan bencana atau kawasan yang sering berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Iklim yang dikenal di Indonesia yaitu iklim tropis, yang dimana terbagi dua, yang pertama musim hujan dan yang kedua adalah kemarau, sehingga akan berpengaruh dengan hasil panen memiliki kualitas buruk, maka mempengaruhi kelangkaan bahan baku yang akan dijual oleh perusahaan, sehingga penjualan mengalami penurunan. Jika terjadi penurunan penjualan, maka akan mempengaruhi laba perusahaan. Terdapat perbedaan asumsi dan jawaban hasil penelitian tentang terjadi dan tidak terjadi korelasi yang signifikan antara volatilitas penjualan, volatilitas arus kas operasi, dan hutang dengan persistensi laba. Berdasarkan data yang diperoleh dari website resmi BEI atau Bursa Efek Indonesia, pada tabel 1.1 diketahui bahwa 4 perusahaan sektor pertanian periode 2016 sampai 2018 mengalami fluktuasi laba dan mencerminkan indikasi ketidakpersistenan pada laba perusahaan. Nah, bisa dilihat berikut ini adalah tabel pada laba perusahaan sektor pertanian terdaftar di BEI tahun 2016 sampai 2018. Bersumber dari Bursa Efek Indonesia tahun 2019. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa laba perusahaan tidak stabil setiap tahunnya. Perusahaan memperoleh angka laba yang lebih tinggi pada tahun tertentu, tetapi tahun berikutnya menurun dan sebaliknya. Laba menjadi elemen yang cukup luas untuk menggambarkan kinerja perusahaan, serta informasi laba menjadi tolak ukur keberhasilan perusahaan. Pada video materi ini terdapat rumusan masalah, yaitu apakah volatilitas penjualan, volatilitas arus kas operasi, dan hutang memiliki pengaruh terhadap persistensi laba. Landasan teori yang digunakan adalah teori sinyal Ross 1977. Informasi merupakan unsur penting yang dibutuhkan oleh pihak investor untuk mengetahui kondisi perusahaan. Menurut Ross 1997 menyatakan ada dua bentuk informasi yang akan diberikan oleh pihak perusahaan, yaitu informasi yang memiliki sinyal baik dan sinyal buruk. Langsung saja masuk ke pembahasan materi. Yang pertama, pengaruh volatilitas penjualan terhadap persistensi laba. Itu H1 sama dengan volatilitas penjualan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap persistensi laba.
Poin yang kedua yaitu pengaruh volatilitas arus kas operasi terhadap persistensi laba. Sebuah hipotesis yaitu H2 sama dengan volatilitas arus kas operasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap persistensi laba. Poin yang ketiga yaitu pengaruh hutang terhadap persistensi laba. Sebuah hipotesis yaitu H3 sama dengan hutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap persistensi laba. Metode penelitian. Data yang digunakan adalah data laporan keuangan sektor pertanian terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009 sampai 2018. Lanjut ke materi pembahasan yang keempat yaitu persistensi laba. Persistensi laba adalah laba yang tidak mengalami fluktuasi atau gejala yang menunjukkan turun naiknya suatu harga yang signifikan setiap periode, sehingga mudah diprediksi di masa depan. Bisa teman-teman lihat di atas ini adalah rumus perhitungan persistensi laba yang dimana perhitungannya menggunakan aplikasi SPSS. Tujuannya untuk melakukan dan mengetahui persamaan laba setelah pajak tahun sebelumnya dengan laba setelah pajak tahun berjalan. Sebelum masuk di penjelasan tentang volatilitas penjualan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa itu sih volatilitas. Nah, volatilitas adalah fluktuasi dalam lingkungan operasi yang ditandai dengan naik turunnya jumlah arus kas yang dimiliki perusahaan selama periode tertentu. Oke, kita langsung masuk saja di penjelasan tentang volatilitas penjualan. Volatilitas penjualan itu didefinisikan sebagai pergerakan naik atau turunnya jumlah penjualan pada suatu periode ke periode lainnya. Di atas ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung volatilitas penjualan oleh Vanani 2010. Selanjutnya kita masuk di penjelasan tentang volatilitas arus kas operasi. Volatilitas arus kas operasi adalah perubahan yang terjadi pada nilai arus kas operasi setiap periode. Volatilitas arus kas operasi berguna untuk melihat laba di masa depan. Untuk menghitung nilai volatilitas arus kas operasi adalah mencari nilai standar deviasi arus kas operasi perusahaan per tahun kemudian dibagi dengan total aset per tahunnya. Di atas ini adalah rumus volatilitas arus kas operasi. Selanjutnya kita masuk di penjelasan tentang hutang. Hutang merupakan dana untuk aktivitas operasional maupun investasi yang dipinjamkan oleh pihak kreditur. Hutang yang digunakan adalah total hutang secara keseluruhan, yaitu hutang jangka pendek maupun jangka panjang. Di atas ini adalah rumus mengacu pada penelitian Putri dan Supadmi 2016 yaitu menggunakan debt to total asset ratio dan metode analisis statistik menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 22 dengan model regresi linear berganda. Model regresi ini dapat menjelaskan hubungan fungsional antara satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Adapun rumus persamaan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan adalah sebagai berikut. Yang terakhir yaitu kesimpulan dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, volatilitas penjualan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap persistensi laba. Kedua, volatilitas arus kas operasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap persistensi laba. Ketiga, hutang berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap persistensi laba. Saran yang pertama untuk pihak manajemen untuk mengawasi nilai penjualan perusahaan agar tidak terjadi perubahan secara signifikan dalam kurun waktu yang sangat singkat dan menghindari adanya kesalahan pencatatan atau manipulasi pada nilai penjualan perusahaan. Saran yang kedua, pihak manajemen diharapkan untuk mengendalikan penggunaan hutang agar kondisi keuangan perusahaan tetap stabil dan dapat membiayai kegiatan perusahaan. Karena investor akan memiliki pandangan positif selaras dengan meningkatnya persistensi laba perusahaan tersebut, sehingga akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan.
Sekian materi yang bisa saya sampaikan pada video ini. Jangan lupa like ya sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.